dalam Tuhan, saat kita menyembah dalam Tuhan, saat kita bersekutu intim dengan Tuhan, ada kesegaran dalam jiwa kita, roh kita ya. Pada pagi hari ini, saya Pak Arsono dari Soar Eagle akan sedikit memberikan kenikmatan firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Saya akan bacakan 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, ini satu gambaran saat Paulus memberitakan suatu kebenaran Injil di jemaat Korintus, di mana jemaat Korintus pada waktu itu dalam situasi bingung, ya, kacau, penuh dengan berhala, penuh dengan kesenangan diri sendiri, sehingga di sini Paulus menegaskan ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah terhadap jemaat Korintus ini, bahwa banyak dari jemaat Korintus ini diperdayakan oleh ular sama seperti Hawa. Ya. Kita melihat perkara tentang penciptaan manusia ya sangat unik ya. Kalau kita kembali merilis apa yang terjadi di dalam sejarah penciptaan manusia mula-mula ya, kita tahu bahwa manusia Adam itu diciptakan sebagai manusia pertama ya. Kita langsung aja buka di Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Pada awal penciptaan, Tuhan menempatkan manusia di taman. Ya. Itu suatu keindahan, bukan di sekolah, bukan di pasar, bukan di mall, ya, tapi Tuhan menempatkannya di taman. Artinya ada satu kenikmatan yang hendak Tuhan berikan, ya, satu kenikmatan terhadap Allah. Dan di sini dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, satu yang menarik. Ya, kalau kita ingat unsur manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan di sini dikatakan yang menarik, ya, artinya yang menarik itu adalah memenuhi segala jiwa kita, karena jiwa manusia itu suka yang menarik, ya, suka film, suka membaca majalah, novel, suka melihat Andin dan Mas Al, ya, mungkin itu dari kebutuhan jiwa. Suka tamasya, suka olahraga, ya, itu dari kebutuhan jiwa. Dan yang kedua, yang baik untuk dimakan buahnya, itu untuk kebutuhan tubuh, ya, karena tubuh butuh makan. Di situ ada buah, mungkin ada buah kedondong, ada buah durian, ada buah apel, buah jeruk, ya. Terus yang ketiga, pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu dalam bahasa aslinya adalah pohon hayat, di mana Allah itu memanifestasikan dirinya dalam satu pohon kehidupan ini, yang tujuannya waktu itu manusia pertama hendak menikmati pohon kehidupan itu. Dan di sini coba perhatikan dalam ayat ini ada komanya, koma dan titik dalam firman Tuhan itu sangat bermakna ya. Koma di situ serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kalimat serta ini kesannya dipaksakan. Karena ada satu penyusup yang juga menaburkan dirinya dalam taman itu, yaitu si iblis, ya. Yaitu si iblis.
Dan akhirnya Tuhan memberikan satu perintah yang pertama terhadap manusia pertama itu, yaitu perkara makan, ya. Perintah yang diberikan Allah pada waktu itu kepada Adam itu perintah tentang makan. Coba kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini jelas sekali dikatakan bahwa serta tadi, kalimat serta dalam ayat 9 tadi, ya, kata serta itu adalah seperti ada penyusup. Sehingga di ayat 16 dan 17, Allah memberikan satu perintah. Di tengah taman itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Dan yang dilarang Tuhan adalah jangan kau makan pohon pengetahuan itu. Karena pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam pohon pengetahuan itu, kita mendapatkan buah itu kelihatannya enak, sedap, ya. Karena di situ ada pengetahuan. Ada pengetahuan baik, ada pengetahuan yang jahat, dan ada maut. Karena pohon itu akan menghasilkan maut. Ini sangat ada hubungannya sekali dengan 2 Korintus tadi, bahwa Hawa ternyata dialihkan kenikmatan terhadap pohon kehidupan. Dan akhirnya Hawa menikmati pohon pengetahuan. Disuruh menikmati Allah, justru yang dinikmati adalah iblis. Pengetahuan baik dan jahat, ya, kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya jahat. Ya, untuk memaknai ayat ini, itu akhirnya perkembangan zaman sekarang banyaklah korban, ya, yang telah menjadi menikmati iblis. Kelihatannya baik, tapi itu adalah endingnya jahat. Ya, kalau kita melihat, ya, salah satu ajaran yang terlarang, misalkan ajaran saksi Yehova. Ya. Saya pernah suatu ketika didatangi oleh seorang saksi Yehova. Dia sangat santun, sangat antusias dalam membicarakan firman Tuhan. Dan pada endingnya ada suatu kalimat mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Allah, tapi hanya utusan. Nah, di situ hati saya berontak. Akhirnya saya mulai, Bapak mau keluar rumah ini dengan baik-baik, atau saya paksa tak panggilkan polisi dan Bapak ditangkap. Ada suatu tindakan tegas yang saya utarakan kepada oknum tersebut karena sudah menyimpangkan, ya, betapa antusiasnya saksi-saksi Yehova dengan ajaran yang salah, begitu antusias menyebarkan. Ya. Terlebih kita jemaat Allah, jemaat GKKD Semarang, harus antusias untuk menikmati satu kenikmatan terhadap pohon kehidupan ini. Ya. Satu pesan firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu penerapannya itu bukan dipelajari, bukan belajar, namun adalah dimakan, dinikmati. Ya, seperti lagu dan menikmati baiknya dan menikmati kasihnya dan menikmati kuasanya, menikmati firman-Nya. Ya, terhadap firman Tuhan kita harus menikmati hari demi hari. Ya, seperti dalam Yohanes 6 ayat 57b, ya. Yohanes 6 ayat 57b. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, perkara makan ini menjadi satu perintah pertama dan sampai hari ini pun juga masih berlaku. Bahwa memakan Tuhan, memakan Kristus itu suatu anjuran dari Allah sendiri, ya. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kalau kita memakan Tuhan,
Kalau kita menikmati Tuhan hari demi hari, pastilah kita hari demi hari, kita akan antusias untuk membicarakan tentang Tuhan, membicarakan Kristus. Coba kita dalam 1 bulan, kita baca majalah bola, kita nonton bola, di mana-mana kita bola, di sini kita bola, maka setiap ketemu orang, kita pasti akan membicarakan bola. Ya. Kita hari demi hari melihat Andin dan Mas Al, terus Andin dan Mas Al setiap seri tidak pernah telat. Akhirnya setiap ketemu orang yang dibicarakan Mas Al dan Andin. Ya. Tapi saat kita hari demi hari antusias, bergairah, membaca firman Tuhan, menikmati firman-Nya, beribadah, berdoa, berseru akan namanya. Setiap ketemu orang, pastilah firman Tuhan yang dibicarakan. Pastilah Injil yang digelorakan. Pastilah Injil yang diberitakan. Apa makanan kita, itu yang keluar dari hati kita. Ya, sehingga saat kita betul-betul menikmati Kristus sebagai satu makanan, akhirnya tidak akan terjadi di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 tadi. Ada suatu pengalian kenikmatan. Ya. Kenapa harus makan? Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita mempelajari dalam suatu tingkatan akademis, ya, kita hanya terbatas. Kita belajar 3 tahun, ya gelarnya D3. Kita belajar 4 tahun, ya S1. Kita belajar 5 tahun, 6 tahun, ya udah S2. Kita belajar 6 tahun, 7 tahun, kita mendapat gelar doktor. Ya. Tapi perkara makan, itu akan berlangsung seumur hidup. Akhirnya Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Perkara makan ini perkara serius. Kita dari lahir sudah makan. Bahkan kita menjelang tua, kita tetap makan. Tidak ada batasan orang untuk makan. Demikian terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Kita perlu makan. Supaya suplai roh itu terus kita dapat. Akhirnya terjadi suatu rekonstruksi bangunan yang kuat. Dan akhirnya membuat jiwa tubuh kita kuat. Bayangkan kalau tubuh tidak diberi makan, nanti masuk karyadi, masuk rumah sakit, masuk puskesmas. Kalau jiwa tidak diberi makan, ya, masuknya di RSJ, rumah sakit jiwa. Demikian juga kalau roh tidak diberi makan, rumah sakitnya nanti dalam derita, panasnya api neraka, ya. Kita harus perlu makan, tiga-tiganya harus makan. Yang terutama adalah bagaimana kita hari demi hari menikmati Kristus, ya. Menikmati Kristus yang adalah satu berkat Abraham, ya. Kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1, ya. Ini kalimatnya sepertinya cuma kalimat sederhana. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa kok dimulai dari anak Daud dulu? Bukan dari anak Abraham baru anak Daud. Karena Daud sama Abraham tua Abraham. Tapi dikatakan di sini anak Daud, anak Abraham. Di sini menyiratkan ada sesuatu yang hendak diperintahkan Tuhan. Bahwa engkau harus, karena Daud adalah seorang raja, makanya kita harus menaruh Kristus, Tuhan Yesus sebagai raja atas kita. Itu penting, ya. Saat kita mengaku Yesus sebagai rajaku, artinya kehidupan kita telah mati. Yesus adalah suamiku, ya. Yesus adalah Allahku. Ada suatu komitmen otoritas yang memerintah dalam hidup kita. Setelah kita mendapatkan suatu kerajaan dalam sistem hidup kita, maka anak Abraham akan dikaruniakan pada kita. Apa itu anak Abraham? Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia
berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi karya salib itu telah membuat Yesus Kristus mati, bangkit hari ketiga, naik ke surga, dan mencurahkan rohnya. Itulah berkat Abraham. Jadi berkat Abraham jangan dimaknai tentang materi, jangan dimaknai tentang uang, jangan dimaknai tentang kelimpahan harta benda. Berkat Abraham sesungguhnya adalah Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, dan memberikan rohnya. Itulah berkat Abraham yang menjadi makanan kita hari ini. Kita tahu Yesus waktu Tuhan Yesus lahir, bayi Kristus diletakkan di mana, Bapak Ibu Saudara? Diletakkan di palungan. Palungan adalah tempat makan domba. Itu sudah satu menyiratkan bahwa Tuhan lahir ke dunia hendak melakukan satu karya agung. Makanya simbolnya adalah bayi Yesus diletakkan di palungan sebagai satu kebutuhan rohani kita. Allah yang sekarang adalah Allah roh, harus kita santap hari demi hari sampai ajal menjemput kita. Tidak ada batasan. Kalau kita memakan hanya 3 tahun, pastilah kita akan mati. Kalau kita makan Tuhan, belajar firman Tuhan hanya 10 tahun, maka habis itu kita akan mati. Tapi kalau kita makan firman Tuhan, kalau kita makan hari demi hari, maka itu akan berlangsung seumur hidup kita. Jadi pesan hari ini, pagi ini, makanlah. Perkara makan ini menjadi satu kenikmatan. Jangan seperti Hawa yang dialihkan perhatiannya untuk menikmati pohon pengetahuan. Sehingga banyak, sampai hari ini banyak ajaran yang datang. Dan akhirnya lalai terhadap satu kebutuhan esensinya, satu kebutuhan hakikinya, yaitu makan, menikmati Tuhan. Hendaklah nanti gereja-gereja di seluruh dunia, terutama gereja GKKD Semarang, menggelorakan satu kenikmatan, nikmati Tuhan, makan Tuhan hari demi hari. Di dalam Yohanes katakan, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Ada suatu perintah juga di Perjanjian Baru, di Yohanes 6 ayat 57 tadi, bahwa harus menikmati Tuhan hari demi hari. Itulah kenikmatan terhadap pohon kehidupan. Jangan sampai kenikmatan kita dialihkan oleh kesenangan-kesenangan dunia yang membawa kepada maut. Kita tidak sadar upaya pemenuhan kebutuhan hidup telah merenggut kenikmatan kita kepada Tuhan. Hari demi hari sibuk bekerja, hari demi hari sibuk mencari uang, sibuk dengan hobinya, sibuk dengan kesenangannya sendiri. Akhirnya satu kewajiban yang agung, kewajiban yang mulia terhadap suatu kenikmatan dengan firman Tuhan, kenikmatan dengan Allah terabaikan. Maut artinya terpisah dari Allah, terpisah dari kenikmatan akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tegakkan satu otoritas Tuhan sebagai Raja atas hidup kita, maka Tuhan akan memberikan satu kenikmatan berkat Abraham hari demi hari. Sehingga tubuh kita tersusun menjadi satu tubuh yang mulia, serupa segambar dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,